Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Berita TV-mu. Pemerhati ekonomi sekaligus Sekretaris Umum Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Muhair Pakana menilai pemerintah perlu melakukan operasi pasar dan langkah strategis untuk menstabilkan harga di sejumlah bahan pokok di pasaran yang mengalami kenaikan belakangan ini. Kenaikan harga bahan pokok di pasaran dan sejumlah bahan seperti minyak goreng perlu mendapatkan perhatian pemerintah. Belakangan ini sejumlah bahan pokok mengalami kenaikan mulai dari cabai rawit, telur, daging, dan minyak goreng. Dengan minyak goreng yang mengalami kenaikan, Muhair Pakana menilai pemerintah diminta melakukan intervensi kepada perusahaan minyak kelapa sawit atau crude palm oil untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri sebelum diperdagangkan di pasar ekspor. Menurutnya ada perlu jangka panjang dan perubahan struktural terutama para pelaku harga minyak sawit mentah. Dirinya menilai melihat data sawit yang menikmati bukan petani sawit, justru pemilihan perkebunan sawit yang luasnya berjuta hektar. Hanya yang sering kebutuhan pokok yang saya sebut tadi mulai telur ayam, kemudian daging ayam, bawang putih naik. Perkiraan saya kecuali CPO ini akan tetap naik bisa jadi 2-3 bulan ke depan. Kecuali kalau ada keinginan baik pemerintah, ada political will pemerintah, ya, tidak bermain dalam arena ekonomi politik minyak goreng. Kalau itu dilakukan oleh pemerintah, maka kemungkinan dua itu akan stabil minyak goreng. Tetapi kalau telur ayam, kemudian daging ayam, kemungkinan akan mulai pulih, dan saya lihat per tanggal 4 atau tadi pagi sampai sore Selasa hari ini itu sudah mulai terlihat mulai menurun atau mulai pulih untuk produk-produk yang saya sebut terakhir ini. Saya kira itu Mas Kohar. Ya, Pak Moher sudah dijelaskan memang secara detail. Mungkin sedikit aja Pak, 2 menit. Tadi terkait dengan bahan pokok dan juga yang paling yang disoroti itu tentang untuk minyak kemasan ya gitu. Kemarin Presiden Pak Jokowi itu gerah melihat kok harga-harga pada naik, terutama untuk minyak goreng ya. Kalau telur ayam ini saya kira mekanisme pasarnya main lebih banyak, walaupun ada unsur politik dan ada unsur kecurangan penimbunan ya. Tapi kalau yang CPO minyak goreng ini langkah-langkah yang perlu dilakukan pemerintah memang harus turun tangan, harus ada operasi pasar. Harga jual eceran minyak goreng itu kan mestinya 11.000 rupiah per kilo. Tapi pada faktanya 21.000. Nah, bagaimana operasi pasar ini Kementerian Perdagangan itu bisa menekan harga hingga 11.000. Karena apa? Stok CPO kita, minyak goreng minyak mentah kita itu banyak sekali. Jangan semua untuk kepentingan ekspor. Bagaimana memproteksi dulu, melindungi dulu pasar dalam negeri, dan salah satu caranya adalah mendistribusikan minyak goreng untuk pasar dalam negeri dan menekan harga hingga 11.000 rupiah per kilogram. Tapi ingat, ini hanya solusi instan. Ini hanya solusi sementara, tidak sustainable. Pemerintah sifatnya hanya karitatif, kedermawanan. Dan ini akan dilakukan pemerintah kalau suasana politik semakin bagus. Ini kan kebijakan populis saja sebenarnya operasi pasar ini. Hanya mengatasi secara instan. Yang saya inginkan bukan semata itu. Kalau jangka pendek, ya 1 bulan ini harus dilakukan. Tapi dalam jangka panjang itu harus ada perubahan struktural ya. Struktural, terutama para pelaku CPO ini. Saya melihat data sawit ini
ya yang menikmati bukan petani sawit, ya, bukan petani sawit, justru pemilik sawit gitu ya, pemilik perkebunan sawit yang luar biasa luasnya jutaan hektar yang ada di Sumatera, di Kalimantan maupun di beberapa daerah di bagian timur. Ini perlu diredistribusi lahan-lahannya tersebut. Kalau kita boleh atau bisa saya berjelaskan, ini sebenarnya CPO itu kan dari sawit. Sawit ini kan rakus air, jadi penyedot air sangat besar. Dia tidak mendistribusikan airnya itu ke tanaman-tanaman lain. Kemudian sawit ini, ya, menurut studi-studi yang saya lihat itu adalah mengurangi kesuburan lahan. Jadi jangan berharap ada tumpang sari di sekitar sawit. Karena semua kesuburan lahan itu diambil semua oleh sawit itu. Kemudian keanekaragaman hayati di sekitar pohon sawit itu habis, ya. Jadi sawit ini adalah tanaman yang sangat rakus. Tidak mau bertoleransi dengan tanaman-tanaman lain. Jadi sebenarnya menurut saya, jangan terlalu mengandalkanlah bangsa kita ini dengan sawit. Jangan terlalu mengandalkan sawit. Ya kalau bisa, ya produk-produk lain lah. Jangan terlalu mengandalkan juga yang ekstraktif seperti batu bara. Ya, batu bara. Kalau sawit ini kan sebenarnya secara iklim juga bisa mempengaruhi iklim, ya. Tadi saya sebut keanekaragaman hayati kan di bumi hanguskan oleh sawit, karena sawit ingin tumbuh sendiri, dan ini berbahaya bagi kelangsungan alam ke depan. Sekali lagi, kalau CPO ini memang unsur ekonomi politiknya kental, tapi pada faktanya langkah yang harus dilakukan secepatnya adalah operasi pasar dulu lah. Kemudian yang kedua, harus ada perubahan struktural, sifatnya sustainable dan jangka panjang dilakukan pemerintah. Jangan semata bergantung kepada Tim TV-mu memberitakan. CPO ini. Saya kira demikian, Mas Kohar.